Oke, assalamualaikum teman tutor. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Oh iya, hari ini gue dikenalin sama Mas Bray. Temennya Mas Bray itu Om Abe. Jangan Ini Om bro. Manggilnya apa nih? Manggilnya iya, Om, Mas, apa? Anjing tua banget gue. Apa? Jadi manggilnya langsung Abe. Oke, ini kenalin temen gue namanya Abe. Dia yang punya motor eye catching ini nih yang gue lihat dari atas tadi. MT-09 ya? Yes, betul. MT-09. Ini apa sih, Yamaha ya? Yamaha MT-09. Tapi kok gue jarang yang lihat ya? Jarang. Dikit sih soalnya emang motornya di Indonesia. Maksudnya rare juga? Dibilang rare nggak juga. Cuman ya lumayan jarang sih. Ini MT-09 Iya. dari Yamaha. Berapa cc? 900 cc. Sebenarnya tepatnya 830 bro. 839. 839. Iya. 3 silinder. Jadinya ini motor kurang lebih kayak mobil Ayla 3 silinder. Iya, bisa. Gue takut kesinggung kalau dia nyebut mobil Ayla. Tapi bisa juga emang nggak Tapi apa-apa. iya, sama cc-nya sama kan? Sama, betul. Cuma bodinya doang kan. Iya, betul. Apa sih, kenapa lu tertarik ngambil MT-09? Ini kan soalnya kan mungkin penonton gue juga pada penasaran sih, apa sih bagusnya MT-09, terus keistimewaannya itu apa? Iya. Mungkin bapak yang lebih mahir. Lebih mahir udah kayak main musik. Jadi gue suka MT-09. Jadi rivalnya MT-09 tuh kan ada banyak sebenarnya bro. Ada Kawasaki keluar Z900. Terus kalau Honda gue nggak tahu sih ada apa enggak. Cuman banyak lah yang main di segmen 800-900 cc. Cuman ini nekat. Ini nekat. Gue pilih ini karena nyaman gue pakai Jakarta. Kalau gue pakai macet-macetan enak. Oke. Terus kalau ngomongin cc, dia tuh segmennya tuh di middle antara 600 cc ke 1000 cc. Oke. Dia 800 tadi ya. Betul. Kalau Moge kan di atas 250 cc ya. Oh. Kalau 400 nanggung, 600 nanggung, 1000 kegedean. Oke. Gue pernah pakai 1000, jadi gue lebih pilih yang kayak middle tapi tetap nyaman gue pakai buat harian. Oke. Berarti hitungannya motor naked itu lebih nyaman buat di harian. Betul. Oke. Terus ini kan gue lihat kayaknya udah nggak standar ya? Udah nggak apa standar. Emang standarnya kayak gini? Sebenarnya sih gini. Kalau ngomong merendah Asik, gue demen yang kayak gini nih. kalau ngomong merendah, ya ini sih sebenarnya biasa aja. Tapi gua ngabisin modifikasi ini motor udah hampir sama kayak harga ini motor juga. Harga ini motor? Yoi. Emang ini harga motor berapa? Motor ini gua ngomongin harga second ya. Kalau baru soalnya udah nggak valid karena udah nggak ada motor baru juga yang. Oh ini jadi motor ini udah nggak ada yang baru lagi guys. Udah nggak ada. Terakhir berapa? Nah, 2015 registrasi 2018. 2018. Udah pakai dari tahun? Gua baru pakai 2019. 2019. Ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Bulan? Sekitar Februari Maret. Tanggal? Gue nggak inget Bray. Nah, sekali lu nanya tanggal pernikahan gue. Ukuran sepatu. Oke, tadi habis berapa modifikasi harga motornya? Sebenarnya gini, ini bini gue jangan nonton tapi. Nanti gue bilang aja. Gua nggak tahu sih Nggak dari apa-apa. kemarin tuh pasti sensitif kalau masalah harga ya. Tapi Iya. ya gua penasaran. Mungkin tonton juga pada penasaran nih. Berapa sih? Bil, tadi kan bilangnya bini ya. Emang istrinya kemana? Nah, Istri gue tinggal gitu karena gue naik motor ini. Nggak, jadi ini berapa nih kira-kira? motor ini second itu harganya bro kalau lo cek tuh sekitar 250 sampai 270 Oke. standar ya. Oh. Ya paling ada knalpot dan segala macam. Terus buat modif sendiri gue tuh udah habis ini sekitar 220-an. Gue kemarin penghitung sekitar segitu. Juga ya. Modif doang berasa bisa beli mobil. Tapi Ya, ini emang banyak ya. Apa sih kalau gue lihat dari sini kan jadi velg, exhaust ganti, shock depan juga warnanya nggak asing. Betul. Harganya tuh lumayan yang gue tahu ya, Iya, All-ins. iya. Terus apa lagi sih? Ini belakang tambahan itu ya? Ya, Apa itu namanya? Itu namanya mudguard bro. Jadi biar nggak nyiprat kalau misalkan hujan-hujanan. Oh, paham gua kenapa sekarang tuh banyak matic-matic yang belakangnya spakbornya dihilangin. Ya, tuh pakainya yang kayak beginian banyak. Dia ngikutin kayak gini. Pas itu beli di range berapa tadi? 200, gue beli kalau nggak salah gue 200
270 gue belinya waktu itu. 270 itu ada drama-dramanya guys. Yang gue tahu kan kalau orang beli moge ya, pasti ada drama-dramanya, entah itu lu misalnya ngincer nih motornya nah approval, nah terus motornya udah diincer tiba-tiba udah laku duluan atau Iya. lain-lain, mungkin ada historinya nggak? Ada sih bro, sebenarnya gini, gue emang motor ini kan gue incer udah lama ya. Oh. Terus jadi pas gue ngelihat ada second dan barang bagus, gue langsung ngomong gitu sama bini gue. Oke. Walaupun habis itu prosesnya nggak langsung dikasih. Yang penting ajuin aja dulu ya. gitu. Terus dia bilang ya nanti dulu lah. Cuman gue ngikutin saran temen gue nih, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke. Ya udah jadi gue beli dulu beneran. Gue sama temen gue naik mobil, kita ke itu showroom, kita nego harga. Sebenarnya gue kayak masih ragu, cuman karena udah deal nih, udah ketemu harganya, gue sikat. Habis itu minta maaf. Jadi itu guys, buat tips buat kalian kalau mau ngambil motor gede, terus yang masih ya mikir-mikir buat bini ya, lebih cenderung Iya, ke bini iya. ya, lebih coba deh ikutin deh sarannya Bro Abe deh. Kali mungkin Yang minta maaf ya itu sebenarnya direncanakan sebenarnya. Oke, lanjut. Habis itu ceritanya ya. Iya. Terus ini berarti udah 1 tahun pakai kan? Udah 1 tahun bro. Pernah kejadian-kejadian unik gak sih lu pas pakai ini? Kejadian unik menurut versi gue itu mungkin ada sih beberapa. Contohnya ini motor itu gini ceritanya, gue pertama kali beli MT-09 bukan unit yang ini bro. Oh, dia ada Ini udah beberapa tipe? enggak, ceritanya gini, gue beli unit yang sebenarnya kayak gini juga, cuman waktu itu kilometernya udah tinggi, jadi udah kayak pemakaiannya agak banyak. Terus gue nemuin lagi nih motor yang sama, cuman dia kayak masih grass gitu, jadi kilometer masih kecil. Kecil. Oke. Jadi gue ganti unit. Lu udah beli duluan. Jadi kayak ada unit yang sama, 2 nih. Yang satu lebih banyak pemakaiannya, terus gue kayak udah ngerasa kayaknya udah kurang enak nih motor. Gue malah beli gantiin unit ini itu dengan unit yang sama. Jadi kayak ini udah unit kedua yang MT-09 yang gue punya. Berarti lu pakai MT-09 tuh 2 kali. 2 kali. Mantap, Pak. Kalau orang sakit motor tuh begitu, Bray. Tapi kalau ini kan naked, yang gua tahu ya, kalau pakai motor moge naked itu kesiksa di betis. Panas katanya. Benar itu. Betul. Tapi ada solusinya nggak sih? Apa ya udah lu kebalin kaki aja? Kebalin kaki sih. Enggak, jadi kalau gue bilang gini bro, kalau motor Jepang itu mostly sih sebenarnya aman. Ya mungkin kayak lu udah pernah nyobain motor Jepang juga kan, mungkin ya kayak apa aja gitu. Cuman panasnya masih toleransi. Kalau lo bilang panasnya di betis, gue lebih milih di betis daripada kalau motor sport tuh kan mostly jadi kan di fairing. Di fairing kan, masuk ke badan terus ke muka kita. Wah itu lebih tahan sih. Oke. Jadi gue lebih milih mendingan panas di kaki daripada gue mandul. Ya soalnya ya kalau gue sih daripada mandul mendingan gak usah punya motor. Tapi ini nih yang gue pertanyain. Iya. Ini kan motor 3 silinder ya? Yoi. Kenapa lu lebih pilih motor 3 silinder daripada 4 silinder? Yang gue tau kan kalau 4 silinder, orang kalau punya moge identik dengan 4 silinder. Yoi. Itu udah pasti. Goalnya kayak gitu kayaknya. Goalnya gitu. Kenapa lu lebih pilih 3 silinder? Motornya unik, suaranya unik. Suaranya unik. Lo harus denger. 3 silinder tuh Beda banget. kalau sekilas mungkin enggak, tapi gimana kalau lo langsung cobain aja? Oke? Boleh dong, Biar lo tahu kan? Yuk, mau dengerin gak? Gue penasaran sih. Coba deh. Ya. Kuncinya mana? Kuncinya nggak ada. Gue bercanda. Jalan. YouTuber dipecandain. Oke, bro. Jadi motor 3 silinder itu, kalau lo agak detail, suaranya dia itu beda sama 4 silinder. Kalau gue bilangnya gini, 4 silinder itu benar-benar stereo banget. Karena dia kan mesin. Iya. Kalau 3 silinder dia kan kalau nggak salah 2 1 ya. Betul. Jadi dia crankshaftnya itu beda. Jadi nembaknya itu ganti-gantian. Iya. Lo denger langsung. Mau gue apa lo yang nyalain? Bapak aja. Oh gitu. Kita masih ngeri, Pak. Oke. Kalau gua buka dikit masih kedengeran.
kayak lebih apa ya, suaranya hampir sama. Gimana sih jelasinnya, susah sih ya. Jadi kalau gampang ya, 4 silinder itu lebih stereo, tapi kalau misalkan 3 silinder dia lebih variatif karena pistonnya nembaknya ganti-gantian bro. Misalnya bagi, oh iya. Dan dia ganjil kan, jadi nggak bisa samaan. Jadi pada saat ketukan yang pertama, misalkan 2 piston, yang selanjutnya satu piston. Oh. Tapi motornya rame banget. Apa Kayak aja sih pasar malam. yang udah lu ganti? Ini kan kalau yang sepintas gue lihat ya, koreksi deh ya. Iya. Gue pengen tahu kalau jadi anak motor gimana. Nih, sok ganti, bener nggak? Iya. Velg. Mm. Rem bawaan apa enggak nih? Rem ganti gua. Oh ganti. Ini ganti nih. Ganti master rem. Kalau ini gue ngeliatnya kayak ada sih, gue tahu nih kalau mocil ya kali ya. Tapi ntar diomelin gue. Ada. Gua tahu lo mau ngomong apa. Iya. Gua tahu. Ini bukannya Megatron kan? Enggak ada, soalnya MT juga. MT-15. MT-15 tuh lampunya kayak gini. Iya. Percis. Betul. Tapi Cuman emang- lebih kecil. Iya lebih kecil. Lebih kecil. Ini versi lebih gedenya. Terus abis itu ini apa, steering damper ya? Steering damper. Steering damper. Terus ini tambahan nih karbon Yoi. sama knalpot. Udah yang gue tahu sih itu doang. Tapi bener ya, apalagi kira-kira? Sebenarnya emang udah hampir banyak sih yang gue ganti. Intinya pertama tuh gue lebih ke fungsi yang gue ganti. Lebih ke fungsi. Pertama, ini motor gede, gue pengen remnya bagus. Jadi paket bro, rem depan belakang gue ganti, master rem gue ganti, terus kaliper gue ganti, selang remnya gue ganti. Itu fungsi. Ini juga gue pakai steering damper Collins buat redam. Suspensi depan belakang gue ganti karena gue pengen nyaman. Oke. Gitu. Banyak kan orang modif tuh kan kayak banyakan duit doang gitu, tapi nggak ngerti fungsinya. Ya nggak tahu deh. Dia lebih paham. Terus berarti ini kan steering damper. Ya. Kalau ini fungsinya buat apa? Jadi ini sebenarnya ngebantu lo pada saat lo akselerasi, Akselerasi nggak lari. nggak banting kanan kiri kanan Nggak kiri. banting- Oh, oke, nggak banting kanan kiri. Berarti ini pernah bawa nih motor ngebut sampai berapa? Paling kenceng. Top speed. Top speed ada di Instagram gue 243 km per jam. 243. Di? Kalau gue sebut ntar gue dicari polisi. Berarti bukan di sirkuit. Ya, tapi kalau kosong bisa lah ya, cari-cari Iya, dikit. Cuma tetap safety-nya yang penting guys. Safety itu nomor satu tuh kalau bawa motor, bawa mobil semuanya. Berarti ini kan udah lumayan banyak nih. Ya. Tapi lo ada rencana lagi nggak sih upgrade apa lagi buat di motor? Sebenarnya gue pengen nggak upgrade motor ini lagi, pengennya sih sebenarnya nyari motor lain lagi buat gue bangun lagi dulu. Mulai lagi dari nol. Dari nol. Tapi itu sih yang rata-rata orang main otomotif ya. Entah itu motor, itu mobil. Emang suatu kebanggaan itu saat ngebangun motor, bener Betul, nggak sih? betul. Dari lu ngebangun dari nol, nah terus jadi sampai kayak sekarang nih keren gini, itu tuh kepuasan hati ya. Betul. Itu guys. Jadi kalau modif tuh bukan asal motor lu kelihatan keren doang, tapi ya kayak tadi, kayak yang Bro Abe bilang, dari fungsi semua aja, bukan asal ganti doang. Habis itu apa ya, bukan ngomongin brand sih ya, tapi maksudnya kalau ganti steering fungsi jangan, kalau bisa jangan yang abal-abal juga, karena bukannya untuk mengamankan diri Anda tapi malah mencelakakan diri Anda. Gue suka itu. Gue suka tagline. Be, lu kalau sama bini lu pernah naik motor paling jauh kemana? Pernah komplain nggak nih? Jujur naik motor ini gue paling jauh sama bini gue ke Indomaret. Asli? Iya bener. Berapa Serius. ratus meter dari rumah? Entah itu berapa ratus meter, apa enggak Indomaretnya yang ada di puncak. Agak. Bini gue bisa ketinggalan di Indomaret dekat rumah gue. Terus apa? Ininya bini lu apa pas naik motor itu? Bini gue nggak suka naik motor ini bro, karena menurut dia itu nggak nyaman. Motor kenceng emang rata-rata orang bilang buat bonceng nggak nyaman. Ya, mau boncengan ya? Mau nggak mau, akhirnya gue beli Matic buat boncengan sama bini gue. Itu yang aman. Beli Matic gitu. Matic. Berarti kalau Matic yang moge juga kan ada apa? T-Max. T-Max, cuman T-Max gue agak kurang setuju sebenarnya sama motor kenceng tapi Matic. Jadi gue nggak. Lu Matic Sama- pakai apa? Gue pakai X-Max 2,5. Oh, X-Max. Kenapa nggak XADV? Menurut gue badan gue kebanting nih guys. Tapi XADV kan sebenarnya enak kan, Matic. Enak. Tapi itu enak kan? Enak. Cuman gue kayak naik itu mau sepeda roda 3 bro naik itu. Oke. Berarti paling gitu aja guys buat video kali ini. Bro Abe, thank you banget buat Thank you hari banget ini. bro, siap. Terus buat kalian yang lagi nonton sekarang, jangan lupa subscribe, komen, sama like ya. Terus ya apalagi abis itu
Instagramnya Be, Instagram lo Be. Oh, Instagram gua. Baru gua mau bilang kalau nggak subscribe, awas. Instagram gua Agung Berata _ kalian bisa mampir. Dari bawah ya. Dilihat pokoknya ada di bawah. Terus jangan lupa follow IG tutor @tutor.area. Nah, terus jangan lupa juga follow IG gua @nafuinya4. Ya paling gitu aja guys. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.